Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur jikalau pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Oleh karena anugerah-Mu kami boleh kembali berkumpul bersama, dan kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu dan meyakini bahwa firman-Mu itu menjadi satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, kembali lagi shalom. Ya, di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Ya, di nama Tuhan, kita akan langsung buka saja di dalam surat 1 Petrus pasal 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, kita akan membaca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Ya. Perikopnya di sana dikatakan tentang Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu juga yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, saya akan memberikan tema renungan kita saat pagi hari ini, yaitu mengecap kebaikan Tuhan. Ya, saya merasa bahwa setiap kita, ya, semuanya telah mengecap bagaimana baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap hari saya bekerja melewati salah satu jalan di salah satu Surabaya. Ya, setiap hari saya melewati tempat itu, dan setiap kali saya melewati tempat itu ada salah satu katakanlah resto, ya, rumah makan. Ya. Setiap kali saya lewat, ya, setiap kali saya lewat dan melewati resto tersebut, saya menghirup bau yang sangat enak sekali. Ya. Ada istilah orang itu mengatakan makan asap. Ya. Saya dalam hati mengatakan setiap kali saya lewat tempat itu, ya, resto tersebut, saya menghirup asapnya aja terasa enak sekali. Saya berpikir bahwa pasti makanan yang dimasak oleh resto tersebut itu makanan yang enak. Karena apa? Saya berpikir karena dari asapnya aja saya sudah menilai bahwa masakan dari resto tersebut itu masakan yang enak sekali. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, dari gambaran tersebut kita melihat bahwa kita hanya merasa bahwa
saya tidak menikmati, ya, saya tidak menikmati makanan tersebut, tetapi saya hanya menghisap asapnya aja, menghirup lah ya, menghirup. Saya sudah merasakan bahwa pasti masakannya enak, karena dari hirupannya itu aja saya sudah merasakan bahwa masakannya enak sekali. Ya. Dari pembacaan kita pagi hari ini mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Saya tidak mengecap, ya, saya tidak menikmati makanan itu, tetapi saya hanya menghirup, menghisap, ya. Tapi saya sudah mengatakan dalam hati saya bahwa pasti makanannya enak. Ya. Demikian juga di dalam kekristenan kita. Ibaratnya seperti kita ya mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Kalau kita merasa bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, tentunya bahwa kita seperti mencoba makanan, menikmati makanan tersebut, bahwa makanan ini enak sekali. Tidak seperti saya tadi, saya hanya menghirup udara, merasakan bahwa makanan itu enak. Saya tidak pernah masuk ke resto tersebut. Ya. Ada orang mengatakan bahwa memang enak sekali, tetapi sesuai dengan harganya. Ya. Mehong, ya, orang Surabaya bilang, ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam kekristenan, ya, seringkali kita diperhadapkan seperti itu. Ibaratnya bahwa saat ini, ya, kita mengatakan bahwa kita mengecap kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Tentunya kita punya pengalaman pribadi di dalam kehidupan kita, ya. Seperti tadi makanan, kalau kita benar-benar mengatakan bahwa makanan itu enak, berarti kita sudah menikmati, bukan seperti saya sering katakan tadi bahwa hanya menghirup udaranya saja, asapnya aja kita merasakan bahwa itu makanan itu sudah enak. Tetapi kalau belum menikmati benar-benar, belum kita merasakan, belum kita mencicipi, ya, belum kita bisa mengatakan bahwa makanan itu enak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan 1 Petrus 2 yang kita renungkan pada pagi hari ini, ya. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Saya katakan dari awal tadi bahwa mungkin kita punya pengalaman pribadi secara pribadi bersama Tuhan ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu terlalu baik. Kita punya pengalaman-pengalaman yang banyak, ya. Bagaimana Tuhan itu menolong dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan pada waktu kita benar-benar minta tolong, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ketika kita sakit, di situ kita melihat bahwa Tuhan baik. Tetapi ketika kita sakit dan kita minta tolong, Tuhan belum tolong sampai saat ini. Apakah kita benar-benar merasakan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang 10 yang sudah kita baca ini, kita akan belajar ada beberapa nasihat dari Rasul Paulus yang bisa kita renungkan, ya. Saya akan memberikan yaitu 2M, ya. Apa nasihat tersebut, ya? Kalau orang Kristen itu merasa bahwa dia sudah mengecap kebaikan Tuhan, ya, tentunya dalam kehidupan kita yang pertama yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu kita melihat di dalam ayat yang ke-1. Ya, saya akan bacakan 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. M yang pertama, nasihat dari Rasul Petrus untuk kita, kalau kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, ya. Yang pertama yaitu yang harus kita lakukan yaitu membuang segala rasa jahat. Di sana kata jahat di sana, ya, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kedengkian, kemunafikan, fitnah, ya. Karena apa? Bapak Ibu perhatikan, setiap kita, ya, ibaratnya seperti saya contohkan dalam makanan, ya. Makanan itu tentunya, ya, pertama, ya, pasti kita akan mengecap pertama itu rasa. Oh, makanan ini enak, kita nikmati. Enak sekali ini, ya. Dagingnya empuk, rasanya pas, asam manis, ya. Pas di lidah, ya. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasakan ada sesuatu yang ganjal, gak enak, aduh kurang asin, kurang manis, kurang pedas, ya, seperti itu, ya. Ketika kita mencicipi makanan, ya, ketika kita menikmati makanan, merasakan makanan, pastinya kan asin, manis, pedas itu pasti kita rasakan, enak dan tidaknya. Nah,
Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Tuhan tidak mau ketika kita saat ini kalau kita mengatakan bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi masih ada rasa-rasa yang seperti yang dikatakan di dalam Petrus ini, ada kedengkian, ada fitnah, ada tipu daya, ya, ada apa lagi di sana? Kemunafikan, kedengkian, hidupnya penuh dengan fitnah, selalu menipu, hidupnya selalu menipu sana sini hanya untuk mementingkan diri sendiri, ya. Hidupnya tidak benar, selalu berbuat jahat. Bagaimana orang itu bisa menikmati kebaikan Tuhan sedang hidupnya selalu hal-hal yang jahat ada di dalam hidup? Saya boleh katakan ini dipertanyakan, ya. Kalau kita benar-benar bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentunya kita akan membuang hal ini. Kalaupun sampai saat ini mungkin masih ada rasa hal-hal yang masih jahat dalam hidup kita, karena memang kecenderungan dalam kehidupan kita manusia itu selalu ingin berbuat dosa, ya. Masih ada kedengkian, kita iri kepada tetangga kita, oh itu mobilnya baru, ya. Kita iri, oh itu bajunya bagus-bagus, oh itu gajinya dinaikkan kok kita enggak. Kita mulai iri, kita mulai memfitnah, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mulai pagi hari ini kita mau belajar buang itu rasa-rasa, ya. Mungkin seperti makanan tadi, ada rasa enggak enak, tentunya kita enggak mungkin melanjutkan makanan itu kita makan, ya. Ketika kita merasa bahwa makanan ini kurang asin, kita berusaha mencari garam. Ketika makanan ini kurang manis, kita berusaha mencari gula. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau masih ada rasa sesuatu yang tidak benar, rasa kejahatan tadi, ya, rasa fitnah, ada kedengkian, tipu daya yang masih ada di dalam hidup kita, sama katakan pagi hari ini, stop, dan kita mau buang jauh-jauh. Dan kita tidak melakukan lagi itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau benar-benar menikmati kebaikan Allah terus-menerus, itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ya. Biarlah melalui hal ini, ya, nasihat daripada Rasul Petrus ini, ya. Kita mau benar-benar membuang hal ini di hadapan kita, di hadapan Tuhan, ya. Contohnya lagi saya mau katakan, kita sering katakan Allah itu baik. Dengan mulut kita selalu mengatakan memuji Allah, Allah itu baik. Tetapi notabene-nya seringkali kita mengatakan dengan mulut yang sama, kita mencaci maki tetangga kita. Ketika kita di gereja memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, haleluya, tetapi di luar sana kita sering rasani orang, sering nyinyirin orang, ya. Itu berarti kita masih belum bisa membuang rasa-rasa hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Ada satu gambaran orang mengatakan, ya, membuang sampah itu seperti kita membuang, contohnya maaf ya, mungkin agak sedikit ya, membuang air besar, ya. Kita tidak mau melihatnya lagi. Tentunya ketika kita membuang air besar, nggak mungkin kita menontonnya lagi, kan? Karena jijik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita merasa jijik dengan hal-hal apa yang sebenarnya tidak harus kita lakukan. Kemunafikan, tipu daya, fitnah yang saat ini mungkin sering kita lakukan. Mari kita stop dan kita tidak mau melakukan hal itu. Kalau kita mau terus menikmati kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya. Kita mau merubah hidup kita selalu menyukai firman Tuhan. Ya, kita mau menerapkan firman Tuhan itu, ya, ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Mari, ya, nasihat dari Rasul Paulus ini untuk kita terus bisa mengecap kebaikan Tuhan, buang segala rasa hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang kedua yaitu di dalam ayat yang keempat. Ya, akan bacakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kedua yaitu melatih diri dengan rasa kasih Tuhan.
Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita terus tekun beribadat kepadanya, ya. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapa batu yang hidup itu? Tuhan Yesus, ya. Kita mau terus aktif di dalam melakukan atau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Meskipun kita saat ini masih beribadah secara online, ya, jangan sampai menghalangi kita untuk kita terus beribadah. Meskipun orang mengatakan ada banyak, tidak enak kalau kita tidak datang ibadah langsung, tidak bisa menikmati hadiratnya. Tidak, ya, kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tidak dibatasi dengan situasi, ya, baik online atau tidak online. Tetapi kalau kita benar-benar mau tekun beribadah kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kuasa Allah itu bisa, ya, menembus ruang dan waktu, ya. Bisa kita melewati, ya, meskipun secara online Tuhan bisa melakukan yang itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9, saya akan bacakan di sana. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Rasa kasih Tuhan bukan hanya kita, ya, berhenti beribadah cukup, tetapi nyata dari perbuatan hidup kita, yaitu tadi memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa kita sudah menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, ya, seringkali kita dengar, jangan hanya sebatas kita, aku sudah beribadah, aku sudah memuji Tuhan, saya sudah tekun beribadah kepada Tuhan, tetapi pertanyaannya adalah perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, ya, sesuai dengan firman Tuhan tidak. Seringkali saya katakan bahwa ketika di gereja kita sering katakan haleluya, puji Tuhan, ya, tekun beribadah, tetapi kalau sudah di luar, haleluya, hidup kita mulai seperti dunia. Apa bedanya dengan orang yang di luar sana? Ya, mari kita, Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, ya. Perbuatan-perbuatan kita dilihat oleh orang, Kristus itu melihat dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tanda orang yang mengecap kebaikan Tuhan yang pertama, ya, hatinya harus selalu melimpah dengan ucapan syukur. Saat ini kita diperhadapkan satu kondisi yang sangat sukar. Semua orang mungkin oleh saya katakan sambat, ya, mengeluh. Perekonomian, keuangan, semuanya kompleks, ya. Kita semua, bukan hanya gereja, bahkan bangsa kita, dunia mungkin, ya, semuanya ada dalam keadaan yang sangat sukar dan sulit, ya. Kalau kita mau berpikir, ya, siapa yang kita mau diperhadapkan satu kondisi hampir 7 bulan mungkin kita saat ini diperhadapkan, ya, dengan situasi seperti ini. Kita mulai bertanya, kapan ini semua berakhir? Kapan perekonomian saya akan pulih? Bagaimana dengan keuangan saya? Bagaimana keadaan keluarga saya nanti, ya. Tetapi pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, tandanya bahwa kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, yaitu kita mau terlalu bersyukur dalam situasi, dalam kondisi apapun, segala musim, ya. 3 bulan lagi kita akan menikmati namanya Merry Christmas. Tak terasa, bukan? Ya, dengan kondisi adanya pandemik yang kita mulai istilahnya buntu, nggak tahu harus berbuat apa, ya. Tetapi kita mau belajar bahwa dari situasi ini kita mau belajar mengucap syukur. Ada tujuan yang baik di setiap peristiwa yang tidak baik saat ini. Ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita di masa yang sukar ini. Kita mau mengerti maksud dan tujuan Tuhan di balik setiap peristiwa-peristiwa yang saat ini, bahkan wabah yang terjadi di dalam bangsa kita, bahkan dunia ini. Kita mau ngambil sesuatu yang baiknya saja, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
mengucap syukur, ya, itu berarti kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya. Pengenalan yang benar pada Tuhan yaitu dengan ditandai selalu mengucap syukur. Mazmur 34 ayat yang ke-9, ya, Raja Daud mengatakan di sana, kecaplah dan lihatlah, ya. Ini ada satu pujian, kecaplah dan lihatlah, ya. Betapa baiknya Tuhan itu, ya. Kecaplah dan lihatlah. Daud mau mengatakan kepada semua orang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, kita mau katakan itu dalam kehidupan kita. Kecaplah, nikmati, rasakan, meskipun kita saat ini di masa pandemi, rasakan kebaikan Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tuhan masih memelihara hidup kita sampai hari ini. Saya yakin jemaat GKI Marukun semuanya tidak ada yang kekurangan. Amin. Semuanya terpelihara oleh Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan meskipun kita tahu kondisi perekonomian kita mungkin turun, pendapatan kita kurang, semuanya semua serba kurang. Tetapi yakinlah pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika Daud mengatakan hal ini, dia bukan pada waktu posisinya dia menjadi seorang raja. Ya. Mungkin terlalu gampang karena dia menjadi posisi seorang raja kan enak. Tidak. Ketika dia mengatakan kecaplah dan lihatlah, kondisi pada waktu itu Daud dikejar-kejar oleh orang Filistin, utusan daripada Raja Saul, ingin membunuhnya. Kok bisa? Dalam kondisi dikejar oleh musuh, dia bisa mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hati yang melimpah dengan ucapan syukur disertai dengan kata pujian dan sanjungan yang nyata. Ya, Bapak Ibu, Daud merasakan bahwa dia dilepaskan dari musuhnya. Akhirnya meskipun ada orang yang berusaha membunuhnya, tetapi Tuhan melepaskan. Sehingga dia mengatakan ini, saya merasakan betapa baiknya Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Ceritakan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh sangat baik. Ya. Itu yang pertama, ya. Tanda yang pertama untuk kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus peka. Orang luar Jawa mengatakan PK, membedakan mana yang murni dan tidak yang murni. Ya, Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ketiga, ya, di sana ya ada satu perumpamaan dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Biarlah kita mau seperti bayi yang membutuhkan susu yang murni. Ya, kita harus peka di dalam kehidupan kita. Seringkali hidup kita, motivasi hidup kita hanya menginginkan sesuatu yang saya katakan tidak salah kalau kita beribadah kepada Tuhan untuk kita mencari berkat. Tetapi kita jangan salah bahwa sebenarnya yang harus kita cari adalah yang Sang Pemberi berkat. Seringkali kita hanya membutuhkan berkat-berkat, kesembuhan berkat, tetapi kita tidak mencari sesungguhnya sesosok yang sebenarnya, ya, yaitu pemberi berkat, pemberi sembuh, ya. Pemberi pertolongan itu tidak kita cari. Yang butuhkan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi sebenarnya yang perlu kita cari adalah sosok pribadi, yaitu Tuhan yang menjadi fokus motivasi kita sebenarnya. Kita kurang peka hal ini, ya. Kita motivasi sering salah. Kita memikirkan hal-hal yang menginginkan keegoan kita, keinginan kita sendiri, ya, menyenangkan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan juga mau disenangkan. Kita harus peka hal ini. Kita mau belajar pagi hari ini. Saya seringkali mungkin dulu kita punya mindset yang salah tentang hal ini. Kita mau rubah bahwa ketika kita datang pada Tuhan, kita mencari Tuhan. Ya. Kita harus punya motivasi yang benar, yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi bukti bahwa kita telah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus peka terhadap segala keinginan
yang timbul setiap saat, baik oleh mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akan membawa kepada kematangan iman. Ya. Atau sebaliknya, hidup kita seperti anak-anak, ya, yang hanya membutuhkan ya, sesuatu yang hanya susu, ya, sesuatu yang memang dibutuhkan seorang bayi. Tetapi yang terlebih daripada itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus ya benar-benar tumbuh menjadi orang yang dewasa, yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, ya, menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya membuat kita tidak gentar menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Tetapi dengan kebaikan Tuhan, kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib di saat yang sangat sulit seperti saat ini. Saya yakin kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Kita akan lebih lagi merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh baik di masa-masa yang sukar saat ini. Ya. Dunia boleh mengatakan bahwa semuanya tidak ada harapan, tapi yakinlah bersama Tuhan masih ada harapan. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lama. Rasakan itu, bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana yang boleh kami pelajari pada saat pagi hari ini. Boleh semakin membangun iman percaya kami bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memeteraikan firman-Mu, terlebih berikan kemampuan dan kekuatan untuk kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.